min X kuadrat. Jadi Y sama dengan plus minus ya akar 1 min X kuadrat. Jadi Y sama dengan plus akar 1 min X kuadrat, gambarnya yang di atas tengah lingkaran. Kemudian Y sama dengan min akar 1 min X kuadrat, gambarnya yang di bawah setengah lingkaran. Circle determined by X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 is not the graph of a function, but it contains the graph of the two function. Jadi ini tuh dua fungsi ya, yaitu akar 1 min X kuadrat dan min akar 1 min X kuadrat. Gambarnya ini, kalau digabungkan jadi lingkaran ya. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah Anda mengerti ini yang atas nih? X kuadrat tambah XY dikurang 3 sama dengan 0 ya. XY-nya dikekirikan, kemudian yang lainnya dikekanankan. Jadi 3-nya jadi positif, X kuadratnya jadi negatif. Jadi 3 min X kuadrat. Kemudian ini kan XY ya, jadi X-nya pindahkan ke kanan jadi pembagi. Jadi 3 min X kuadrat dibagi X. Karena itu domain dari fungsi ini X tidak sama dengan 0. All real number kecuali X sama dengan 0 ya. Kemudian yang satu lagi ini adalah fungsi implisit dari lingkaran ya. Jadi lingkaran ini setelah kita bahas tadi ya. Nah, ini gimana dapatnya ya? Ini kan kalau dipindah Y-nya ke kiri dan X-nya ke kanan, maka jadi Y kuadrat sama dengan 1 min X kuadrat. Kemudian menjadi kuadrat murni ya. Kuadrat murni itu kan A kuadrat min B kuadrat sama dengan A kali A plus B kali A min B gitu ya. Nah ini jadi seperti ini ya. Jadi Y satunya sama dengan plus akar 1 min X kuadrat, Y satunya lagi sama dengan min yang negatifnya akar 1 min X kuadrat. Jadi satu di atas, satu di bawah, bentuknya setengah lingkaran. Maka di sini disebutkan is not the graph of a function ya, karena dia terdiri dari two function, yaitu ini yang atas dengan yang bawah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. The equation alone doesn't determine the function ya. Nah ini contohnya yang tadi ya. The equation alone doesn't determine the function. Define Y sama dengan Hx to be the solution. Nah jadi ini kayak gini tadi, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1 ya. Ini kan equation, tapi itu sebetulnya fungsinya adalah yang bawah ini, yang tadi ada gambarnya. Y sama dengan akar 1 min X kuadrat dan Y sama dengan min akar 1 min X kuadrat ya. Nah ini batasnya kan, kalau 1 min X kuadrat itu harus positif ya, sehingga batasnya X dari min 1 sampai 1 tidak ada sama dengannya. Minggu lalu sudah kita bahas ya, kemudian ada kalau sudah dibahas diulang-ulang di rumah, didiskusikan dengan teman, jadi nggak lupa lagi ya. Ini dari min 1 sampai 1. One can fix this by making a choice, but there are many possible choices ya. There are 3 possibilities-nya. Ini ada 3. Nah ini yang kemarin ya udah kita bahas. Nah ini ya, when X sama dengan negatif, H2 when X sama dengan besar sama dengan 0 ya. Ini H1 H2 ya. The non-negative solution H2 ini kan kayak gini gambarnya ya. Nah ini ya, yang kayak gini. Oke. Nah sekarang kita mencoba membahas, mendalami kenapa dibutuhkan fungsi implisit ya. Kenapa kita gunakan fungsi implisit ya. Kita lihat pembahasannya. In all the example we have done so far, we could replace the implicit description of the function
with an explicit formula, ya. Dari contoh-contoh sebelumnya ya yang sudah kita bahas tadi, kita dapat mengganti fungsi implisit ya menjadi bentuk eksplisit, ya. This is not always possible, or if it is possible, the implicit description is much simpler than the explicit formula, ya. Jadi sebetulnya ini tuh nggak selalu bisa begini, ya. Dan kita bisa lihat bahwa fungsi implisit itu lebih sederhana daripada fungsi eksplisit. Sebagai contoh ini, ya, ini adalah fungsi implisit. Y pangkat 3 tambah 3Y ditambah 2X sama dengan 0. Sekarang coba kalau kita mau bikin fungsi eksplisitnya, Y sama dengan fungsi X, Y sama dengan Fx, maka kita akan menuliskan bentuk seperti ini. Ya, the implicit description looks a lot simpler, ya, lebih simple, ya. And when we try to differentiate this function, coba kita mau diferensialkan fungsi ini, kita akan lebih susah. Tapi lebih mudah kita mendiferensialkan fungsi yang implisit seperti yang di atas. Ini kenapa jadi seperti ini ya? Ini kan solusi untuk fungsi pangkat 3 ya. Kayak gini ini penjelasan. Jam berapa? 15 menit ya. Nah, ini fungsi inverse ya. Untuk kuis hari ini kita kuisnya fungsi implisit dulu ya, karena kalau dua nanti Anda confuse ya, satu-satu saja. Tapi untuk materinya ini disampaikan juga fungsi inverse di materi hari ini ya. Inverse function, if you have a function f ya, then you can try to define a new function ya, f min 1, the so-called inverse function of f by the following this prescription. Jadi fungsi aslinya f, fungsi inverse-nya adalah for any given x, we say that y sama dengan f min 1x if y is the solution to the equation fy sama dengan x. Ya, ini jika, nah ini ya, kita dapat mengatakan x ya dengan bentuk y sama dengan inverse dari ya, y sama dengan inverse dari fungsi fx. Ini kan fungsinya aslinya f ya. Jika y adalah solusi dari fungsi ya, jadi ada solusinya fy sama dengan x. Nanti kita bisa melihat ke belakang ke depan ya. Itu fungsi inverse itu sangat berguna terutama untuk engineering ya. So, untuk mendapatkan fungsi inverse y sama dengan f min 1x, you solve the equation x sama dengan fy ya. If this is to define a function, then the prescription ya, penjelasan 2 must be ambiguous and the equation fy sama dengan x has not to have a solution and cannot have more than one solution. Nah, ya. Sekarang kita lihat aja langsung, kalau Anda mungkin senangnya langsung ke contohnya. Ya. Nah, ini fungsi ini ya. Mungkin kalau Anda tadi ini kan adalah fungsi katakanlah y sama dengan x kuadrat. Ya, y sama dengan x kuadrat. Maka ini adalah fungsi inverse-nya. Anda lihat inverse-nya ya. Ini kan ada A, ada B, ada C. Di sini FA ya, domain A ya, maka fungsinya FA. Kemudian B fungsinya FB, kemudian C fungsinya FC. Untuk fungsi inverse ya, yang tadinya ada di sumbu horizontal, di sumbu X, dia menjadi di sumbu Y. Dan yang tadinya ada di sumbu Y, dia jadi ada di sumbu X. Jadi bentuk kurvanya jadi seperti ini. Mana cara menghitungnya nanti kita bahas. Kita mulai dari fungsi linear dulu. Untuk fungsi inverse ya, kita punya fungsi 2y tambah 3 sama dengan x. Kemudian kita bikin eksplisit, jadi y sama dengan x min 3 dibagi 2 ya. Maka bagaimana dengan fungsi inverse-nya f min 1x is defined for
all x and it is given by f min 1x sama dengan x min 3 dibagi 2. Ya, Anda perhatikan betul-betul ini sudah jam berapa? Masih 10 menit lagi. Next we consider the function gx sama dengan x kuadrat with domain of positive real number. Ya, yang tadi ya, yang ini. Ya, ini kan domainnya all real number. Tapi Anda lihat di sini, ini domainnya jadi all positive number. Negatifnya nggak ada. Kalau di sini kan range-nya ya, range itu yang ini. Range-nya yang seluruhnya positif kan, y sama dengan x kuadrat nggak ada negatif ya. Gitu, maksudnya gitu. Ya. To see for which x the inverse g sama dengan g min 1x is defined, we try to solve the equation gy sama dengan x. Ya, contohnya we try to solve y kuadrat sama dengan x. Nah, tadi ini yang inverse-nya. If x negatif, maka y-nya nggak ada, ya. Has no solution. Ya. But if x lebih besar sama dengan 0, then y sama dengan x does have a solution, ya, yaitu y sama dengan akar x. Ya. So we see that g min 1x is defined for all non-negative real number. Ya, x and that it is given by g min 1x sama dengan akar x. Ya, ini tadi gambarnya ya, mungkin lebih mudah kalau dilihat dari gambar. Nah, ini memang agak lebih rumit, inverse dari fungsi trigonometri ya. Y sama dengan sin x untuk x dari min pi per 2 sampai pi per 2 sin x ya. Mari kita udah gambar fungsi sinus x dari ini min pi per 2 sampai pi per 2, maka inverse-nya adalah x sama dengan arcus sinus y dari min 1 sampai 1. Kemudian y sama dengan cos x, x-nya dari 0 sampai pi, ya, itu adalah inverse-nya adalah x sama dengan arcus cos y, y-nya dari min 1 sampai 1. Ya, kemudian y sama dengan tangen x, x-nya dari min pi per 2 sampai pi per 2, maka inverse-nya x sama dengan arcus tangen y. Ini kenapa nggak ada batasnya, nanti kita coba gambar ya. Nah, ini dia menjelaskan ya, kalau sin y dikuadratkan itu jadi sin kuadrat y. Tapi kalau inverse sin min 1y itu bukan berarti ya kan, ini sin min 1y ya. Ini bukan berarti 1 per sin y ya, tapi dia inverse-nya. Kalau ini kan nulisnya gini. Kalau 1 per sin y itu nulisnya sin y dalam kurung min 1, pangkat min 1. Kalau sin pangkat min 1y ini inverse-nya. Ya. Oke, ini latihannya. Ini latihannya untuk fungsi sebentar ini apa ini? Define LS function ya. Nah, ini adalah fungsi implicit yang ini ya. X kuadrat y ditambah y sama dengan 7 ya. Sekarang formula y sama dengan fx-nya bagaimana? Terus kemudian apa domain dari fungsi f ini ya. Sekarang Anda perhatikan, x kuadrat y tambah y sama dengan 7 ya. Sekarang kita keluarkan dulu y-nya ya, y kali dalam kurung x kuadrat tambah 1 sama dengan 7, gitu kan? Mengerti? Ini kan kalau kita mau bikin fungsi x, gimana?
Jadi kan ini kan X kuadrat Y tambah Gimana? Y sama dengan 7. Terus nanti Y-nya dikeluarin gitu. Ya, Ini kan, Bu, saya mau nanya. ya silakan. Ini kan X kuadrat Y tambah Y sama dengan 7. Ya, Nah, Y-nya kan dikeluarin. ya. Jadi kan X kuadrat Y tambah 1 gitu. Bukan X kuadrat, ya X kuadrat tambah 1. Sama dengan 7. Ya. Kemudian Y-nya taruh di kiri, X-nya taruh di kanan. Jadi Y sama dengan 7 dibagi X kuadrat tambah 1. Ngerti? Itu formula fungsi eksplisitnya. Kemudian dia tanya, ya, what is the domain of X? Ini kan ada pembagi, ya, Y sama dengan, Y itu kan fx, ya, Y sama dengan 7 per X kuadrat tambah 1. Maka X kuadrat tambah 1 itu tidak boleh sama dengan 0. Maka X kuadrat, ya, X kuadrat tambah 1 tidak boleh sama dengan 0. Coba saya tanya, apakah X kuadrat tambah 1 bisa sama dengan 0? Enggak. Tergantung nilai X-nya aja gitu. Ya. Jadi X kuadrat tambah 1 itu selalu ada angkanya, Bu. Ya, selalu ada nilai. Ya, dia tidak bisa sama dengan 0 kan, karena X kuadrat tidak bisa min 1. Ya. Jadi fungsi ini domainnya adalah all real number. Semua bilangan real. Nanti ya, nanti cara mengerjakannya yang tadi ya. Jadi Anda tulis dulu di sini kayak gini nih. Anda tulisnya gini dulu ya. Kemudian Anda keluarkan yang tadi ya, Y sama dengan X kuadrat tambah 1 sama dengan 7. Maka Y sama dengan 7 per X kuadrat tambah 1. Kan di sini tanyakan formula for the function. Maka formula dari fungsi ini, Y sama dengan fx sama dengan 7 per X kuadrat tambah 1. Domain dari fungsi ini, gitu ya, kamu terus gitu kalau menyelesaikan problem. Ya, X kuadrat tambah 1 tidak sama dengan 0. Kamu jelaskan, X kuadrat tambah 1 itu tidak bisa sama dengan 0. Sehingga domain dari fungsi ini adalah semua bilangan real. Ini soalnya kayak gini ya. Ini sudah jam 7.57, Anda harus siap-siap untuk kuis. Anda kerjakannya harus cepat. Ini contohnya. Kalau sudah lihat persamaannya pasti Anda sudah kenal ya. Kita lihat di sini X kuadrat tambah 2Y min 3 sama dengan 0. Jadi di sini di kirinya, biasanya kan di kirinya Y, di kanannya X, atau di kirinya GX, di kanannya X. Itu adalah fungsi eksplisit. Kalau fungsi implisit semuanya X dan Y ada di sebelah kiri ya. Jadi kayak gini, X kuadrat tambah 2Y min 3 sama dengan 0 ya. Dalam fungsi ini kita bisa membuat Y ada di sebelah kiri. Jadi 2Y sama dengan 3 min X kuadrat, sehingga kita bikin Y sama dengan 3 min X kuadrat dibagi 2. Maka kita bisa tuliskan fungsi eksplisitnya fx sama dengan 3 min X kuadrat dibagi 2 ya. Here we have two definition of the function. Di sini kita mempunyai dua definisi untuk fungsi yang sama. Jadi ya, is defined by X kuadrat tambah 2Y min 3 sama dengan 0 ya. Gini, ini Y sama dengan fx didefinisikan dengan X kuadrat tambah 2Y min 3 sama dengan 0, dan F is defined by X sama dengan 3 min X kuadrat dibagi 2 ya. Jadi artinya yang satu implisit, yang satu eksplisit. The first definition is the implicit definition ya, yang ini.
The second is explicit. Yang kedua adalah explicit. You see that with an implicit function, it isn't the function itself. Ya, jadi kita lihat bahwa untuk fungsi implisit, ya, itu sebetulnya bukan fungsinya sendiri. Jadi fungsinya apa gitu ya? But rather the way it was defined that ada di dalam gitu ya. Sekarang kita lihat domainnya. Nanti ini yang Anda kerjakan di quiz hari ini ya. Another example, domain of an implicit defined function ya. Sekarang kita lihat define G by saying that for any x, the value Y sama dengan Gx,